Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam pertemuan yang ketiga ini. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebagaimana minggu kemarin kita sudah belajar tentang penguasa Al-Ayyubiyah yang terkenal. Dan kita akan membahas tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Anak-anakku sekalian, biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kita kenal nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Nah, ia berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya bernama Asaduddin Sirkuh, yang hijrah atau migrasi dari kampung halamannya itu dekat Danau Van ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak, anak-anak sekalian, pada 532 Hijrah, 1137 Masehi. Tepat ketika ayahnya menjadi pemimpin Benteng Seljuk di Tikrit, saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Jangki, gubernur Seljuk, untuk kota Mosul, Irak. Nah, anak-anak sekalian, ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek di Lebanon tahun 534 atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek oleh Sultan Suriah bernama Nuruddin Mahmud. Anak-anakku sekalian, pada masa kecilnya Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang agama Islam, atau Salahuddin memiliki cita-cita menjadi ulama, begitu. Nah, ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, anak-anak sekalian. Ilmu Quran, fikih, dan hadis. Karakter kuat Salahuddin sudah terlihat semenjak masa kecilnya. Ia memiliki sikap yang rendah hati, santun, dan penuh belas kasih. Jadi tentu anak-anak sekalian, dia tumbuh menjadi di lingkungan keluarga agamis tetapi juga ksatria. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin juga mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi perang, dan dunia politik. Nah, anak sekalian, ia pernah melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk menekuni teologi Sunni. Jadi proses tersebut berlangsung selama 10 tahun di lingkungan istana Nuruddin Mahmud. Jadi selama 10 tahun, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, di dunia kemiliteran, anak-anak sekalian, semakin diakrabinya. Setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi militer di Damaskus, pada umur 26 tahun Salahuddin sudah bergabung dengan pasukan pamannya itu. Jadi Asaduddin Sirkuh, begitu. Ketika itu, Gubernur Suriah Nuruddin Jangki itu menugaskan Sirkuh memimpin pasukan Muslim ke Mesir, sekaligus membantu Perdana Menteri Sawar pada masa dinasti Fatimiyah untuk menghadapi pemberontak Dirgam. Nah, anak sekalian, misi tersebut berhasil sehingga Sawar kembali menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 560 Hijrah bertepatan dengan 1164 Masehi, begitu. Pada tahun 1169 Salahuddin diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya yang meninggal dunia. Nah, Salahuddin, anak-anak sekalian, semakin menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemimpin. Ia mampu mengerahkan dan mengorganisasi pasukannya serta memperkuat pertahanan di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib. Jadi yang dihadapi oleh Salahuddin itu adalah pasukan salib, begitu. Nah, serangan pasukan salib ke Mesir berkali-kali mampu dipatahkan oleh Salahuddin, anak-anak sekalian. Impian bersatunya kaum muslimin pun tercapai pada September 1174. Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir
untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Nah, dinasti Al-Ayyubiyah akhirnya berdiri di Mesir, menggantikan dinasti sebelumnya yang bermadzhab Syiah. Jadi tentu dinasti Al-Ayyubiyah itu bermadzhab Sunni, benar. Jadi keberhasilan Salahuddin dalam memimpin Mesir membuat Nuruddin Zangki merasa khawatir tersaingi. Akibatnya hubungan mereka mulai memburuk, anak-anak sekalian. Nah, tahun 1175 Nuruddin Zangki mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Mesir. Jadi nampaknya kekhawatiran itu memuncak di 1175. Tetapi gagal, anak-anak sekalian, karena ia meninggal saat armadanya sedang dalam perjalanan. Jadi belum ketemu dengan pasukan Salahuddin. Tampuk kekuasaan diserahkan kepada putranya yang masih muda, sangat muda. Salahuddin pernah berangkat ke Damaskus untuk mengucapkan bela sungkawa. Jadi kedatangannya tersebut banyak disambut dan dilulukan di Damaskus. Dan akhirnya 3 tahun kemudian raja muda tersebut sakit dan meninggal dunia pula. Begitu. Nah, anak-anakku sekalian, posisinya langsung digantikan tentu oleh Salahuddin yang sudah dikenal umat Islam secara luas. Ia diangkat menjadi khalifah di Suriah di Mesir, dan Mesir, pergantian kekhalifahan itu sendiri dilakukan Salahuddin dengan cara yang sangat terhormat. Jadi ia menikahi janda mendiang sultan demi menghormati keluarga dinasti sebelumnya. Hebatnya, jadi Salahuddin menggantikan posisi khalifah, pengganti atau kerajaan yang sebelumnya, dia sangat menghormati pemerintahan sebelumnya itu. Nah, anak-anak sekalian, ia memulai kepemimpinannya dengan menghidupkan kembali roda perekonomian. Jadi roda perekonomian ditata kembali, lalu sistem militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil yang agar bersatu melawan pasukan salib. Jadi impian bersatunya bangsa muslim tercapai pada September 1174. Jadi Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir agar patuh pada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nah, anak-anak sekalian, dinasti Al-Ayyubiyah akhirnya berdiri di Mesir menggantikan dinasti Fatimiyah yang bermadzhab Syiah itu. Jadi pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Jadi kalau kalian ingin mencapai puncak keemasan kalian, the golden age, maka kalian jangan lewati hari-hari kalian. Dan ketika Salahuddin 45 tahun, itu sudah dihargai oleh masyarakat dunia. Jadi selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia. Hebat juga. Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Al-Ayyubiyah. Nah, anak-anakku sekalian, kota Damaskus itu di Syria dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Jadi Salahuddin pada saat itu meninggal di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Jadi catatan yang penting, seseorang menjadi pemimpin itu dalam kapasitas di bawah 50 tahun. Jadi kalau kalian ingin jadi pemimpin, maka kalian harus menggapai cita-cita kalian dengan meningkatkan kualitas kalian. Jangan sampai justru di 45 tahun itu kalian buang sia-sia. Nah, itulah anak-anak sekalian, materi pertemuan keempat. Nanti akan kita bahas kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, begitu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Tetap jaga situasi, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kalian senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.